Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ke Abah Lutfi, Kiai Lutfi. Kaget saya ternyata dapat kabar dari beliau bahwa memang Habib Rizik itu benar-benar didolimi ya, didolimi oleh beberapa kelompok. Jadi beliau ini baru takziah ke dalamnya Mbah Maimun, dan ternyata di sana yang dibahas bukan duka cita tapi keresahan. Keluarga Mbah Maimun itu resah melihat keadaan seperti ini. Sudah jelas-jelas almarhum itu didoakan oleh Habib Rizik, ternyata malah difitnah Habib Rizik itu. Ngoten nggih Mbah nggih. Insyaallah. Masyaallah, masyaallah. Ya, saya datang ke sana untuk takziah kan gitu, karena putra-putra Mbah Maimun itu kan banyak kawan saya kan gitu di Mekah kan gitu. Satu alma mater. Jadi sebagai kawan kan saya juga merasa berkewajiban untuk ikut hadir takziah kan gitu. Tapi saya diterima pertama oleh Gus Wafi itu. Bicara dengan Gus Wafi, ada Gus Ibror situ. Nah, itu yang saya lihat Gus Wafi itu yang pertama diucapkan sama beliau bukan berkaitan dengan wafatnya atau kesedihan karena wafat ayahnya, tapi keresahan kenapa tatkala ayahnya wafat didoakan oleh Habib Rizik, kok justru Habib Rizik yang dicaci maki, dicela dan segala macam itu. Jadi kan keluarga ini merasa bagaimana, itu yang saya lihat ya, tampak dari situ. Maka mungkin dari kejadian itu juga akhirnya keluarga anak-anak Mbah Maimun itu sowan ke Habib Rizik itu untuk menjawabkan gitu. Jadi memang betul-betul apa ya, ada suatu hal yang aneh, masa orang didoakan, yang mendoakan dicaci maki, difitnah kan. Ini yang apa namanya saya temui sendiri gitu ya. Ya Allah. Kemudian tatkala Gus Nace datang ikut karena beliau pulang dulu kan gitu, kemudian ketemu di rumah induk itu, beliau melanjutkan pembicaraan tentang ya sama keresahan apa ya, tentang ini kan seperti liberal itu ya, yang menyebabkan semacam itu kan adanya kelompok-kelompok liberal kan gitu. Jadi ada keresahan di bidang itu dari Gus Nace, sehingga pembicaraan yang menurut saya semestinya itu kita bicara tentang duka cita gitu ya, karena ada suatu kejadian akhirnya bicara tentang dakwah di saat kondisi berduka cita kan gitu. Hanya beliau mengungkap dakwah, sebenarnya Mbah Maimun juga ingin menghapuskan liberalisme yang ada di Indonesia itu dengan cara-cara yang beliau mampu gitu, maksudnya begitu. Itu yang disampaikan oleh Gus Nace dalam pembicaraan yang ringkas. Padahal saya kebetulan janjian ini sama Ki Idrus Romli gitu ya, datang ke sana ya, namanya takziah kan gitu. Takziah itu, orang takziah kan bicara kematian, kesedihan, kita menghibur keluarga yang ditinggal kan, itu kan lumrahnya kan begitu. Kita mendoakan kan gitu. Tapi karena ada suatu hal yang dalam kacamata saya itu ada keresahan dari keluarganya itu, sehingga yang kita bicarakan bukan duka citanya itu, justru resah dengan melihat keadaan yang sekarang. Resah karena beliau Habib Rizik dibully-bully itu kan, yang salah doakan, yang salah kuburan, yang salah lobang kan gitu nggih. Itulah yang saya tahu. Ya Allah. Jadi alhamdulillah Pak Kiai, memang Allah cantik skenario Allah dia, beliau dimakamkan di Mekah. Mungkin niatnya memang dijauhkan dari kepentingan politik, dijauhkan dari tangan-tangan munafik, jadi sama Allah dijauhkan gitu, sehingga malah kembali ke Habib Rizik juga akhirnya sahabat Habib Hanif. Masya Allah. Umat Islam di Indonesia, di seluruh dunia, ayolah dibuka hatimu. Bangsa yang kita cintai ini memang benar-benar tidak bisa dibantah ya, liberal, sekuler, Syiah itu udah ngerogoti ya, mereka memang ingin menghancurkan Islam ya, yang suka teriak-teriak NKRI harga mati, justru mereka yang merusak NKRI. Nggak seneng lihat Habib Rizik bahagia itu, nggak mau lihat Islam berkembang tuh, nggak mau. Coba Habib Rizik mendoakan almarhum. Kalau orang apalagi waliullah, apalagi ulama sekelas Mbah Maimun kan, bersiapapun berhak mendoakan kan sebenarnya kan. Tapi coba disabotase, dibully, dicaci, dikira numpang tenar.
Ya kan, siapa yang ngomong seperti itu? Liberal ya, sekuler. Hati-hatilah, waspada. Gitu ya Pak Kiai ya. Ya Allah, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Untuk umat Pak Kiai, pesan Pak Kiai. Ya, umat harus dewasa ya. Umat Islam, khususnya saya bicara tentang umat Islam, harus dewasa gitu loh. Bisa memilah-milah lah mana sebenarnya yang baik untuk perkembangan Islam ya, dan mana yang buruk. Yang buruk ditinggal. Gitu ya. Siapapun itu, atau misalnya terjadi pada suatu tokoh, kalau tokoh itu nggak bagus ya ditinggal kan gitu. Carilah yang bagus-bagus, yang baik-baik kan begitu ya. Nah, maka kejadian ini menjadi salah satu tolak ukur gitu ya. Mana sih sebenarnya yang bagus itu kan ya. Itu yang diikuti gitu. Mengajak Islam lebih dewasa, Islam lebih toleran kepada sesama Muslim kan itu. Kadang kemarin juga ada, karena banyak tamu juga ada mengutarakan lah ya, kepada non Muslim kok toleran ya. Itu walaupun tidak salah itu ya, tidak terlalu salah. Tapi kepada semua Muslim kok intoleran kan gitu. Justru memusuhi, bukan sekedar intoleran. Itu kan kebalik kan gitu. Kalau menurut saya dulu kan ukhuwah Islamiyah itu. Atau watoniyah, basyariah dan wataniyah itu bagi saya nomor 37 itu. Yang utama itu Islamiyah, kita sama Muslim kan gitu. Utamakan nomor 1 itu ukhuwah Islamiyah itu. Kemudian yang lain baru di sana ketemu ukhuwah basyariah dan watoniyah kan gitu. Itu kan sama sebenarnya, basyariah watoniyah itu sama kan gitu. Ya kalau watoniyah mungkin lebih didahulukan daripada basyariah gitu ya. Karena watoniyah ada mengikat sama bangsa. Tapi itu nomor sekian gitu. Dulu kan ukhuwah basyariah. Dulu kan ukhuwah Islamiyah kan, Islamiyah itu didulukan. Kemudian rentetan baru ketemu ukhuwah watoniyah dulu. Menurut basyariah itu sebenarnya kalau menurut Al-Qur'an kan rugi itu. Innal insana alfi khusrin kan rugi, semuanya manusia pada merugi. Lah kalau ukhuwah sesama merugi mau dapat apa? Kalau saya begitu. Illal ladzina amanu lah. Kalau amanunya kan berarti amanu amul sholihat itu kan sudah kepada ukhuwah Islamiyahnya kan. Boleh menghormati sesama manusia tapi bukan prioritas. Berarti jenengan tadi dawuh tokoh kalau ndak bener ya ndak usah taklid, ditinggal. Ndak bener mungkin dalam arti akidah ya Pak Kiai. Akidah juga amalia kan. Amalia. Gitu. Kadang akidahnya benar gitu. Tapi cara bermasyarakat, cara menilai sesuatu itu yang nggak benar ada juga. Yang nggak benar ya nggak usah diikuti ya. Masya Allah. Insya Allah kalau yang sesama baik ya dan bisa menerima terbuka. Kalau metode dakwah itu kan macam-macam ya. Ya kadang-kadang orang-orang itu terperangkap kepada perbedaan metode dakwah menjadi dianggap permusuhan, dianggap musuh. Ini yang salah itu. Kalau Rasulullah SAW mempunyai 4 orang yang utama itu mempunyai 4 orang ini Rasulullah ya. Punya 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini hasil dari didikan Nabi. 4 ini berbeda-beda kok. Sayyidina Abu Bakar ini sabar, yang bijaksana kan gitu. Santun ya. Santun kan gitu. Sayyidina Umar, wah ini singanya umat Islam kan gitu ya. Loko Sutong ya. Iya, kuat dan tidak pernah takut kepada siapapun di kalangan orang, bahkan setan pun takut sama beliau kan. Didikan siapa? Ini Rasulullah kan. Sayyidina Utsman orangnya dermawan, pemalu. Muda dia. Pemalu lagi gitu. Dermawan. Kalau tidak salah gitu. Menikahi 2 putri Nabi. Dua putri Nabi. Makanya dapat julukan Dunuren kan itu. Itu apa namanya? Salah satu putrinya, salah satu istrinya jandanya putranya Abu Lahab, tapi belum pernah disentuh kan ya. Yang ingin kita tunjukkan di Sayyidina Utsman itu karakternya kan, ya. Karakternya itu dermawan dan pemalu. Tidak suka tampil gitu ya, pemalu beliau. Itu ya. Ali. Sayyidina Ali alim kan itu. Terkenal alimnya, cerdas, jenius kan gitu. Ini kan 4 karakter ini kan berbeda. Didikannya Nabi. Nah kalau Nabi saja mendidik dengan hasil yang karakternya, bukan keilmuannya, bukan akidahnya. Karakternya berbeda, metode yang berbeda. Saya contoh itu. Sayyidina Umar tatkala mendengar Rasulullah wafat, maka beliau bilang,
siapa orang yang mengatakan Rasulullah wafat tak penggal. Ini kan namanya luar biasa itu. Bahasa Tapi ini kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan enggak begitu. Gitu. Dengan bijaksana, dengan beliau berdalil. Siapa mengatakan siapa yang bertuhan kepada Allah maka Allah tidak akan meninggal selama-lamanya kan gitu. Tapi yang bertuhan kepada makhluk maka makhluk itu pasti akan mati kan gitu kan. Rasulullah kan makhluk kan. Nah, itu kan juga kan bijaksana kan gitu. Karakter berbeda. Ya tidak masalah gitu. Masya Allah. Bukan yang Sayyidina Umar kemudian dibully. Naudzubillah min dzalik. Kan gitu karena dianggap keras. Mungkin kalau saya Habib Rizik itu tipe-tipe Sayyidina Umar kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita bicara bangun mungkin tipe-tipe Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Ya enggak masalah kan gitu, enggak masalah. Bukan di apa namanya? Kontroversialkan gitu ya. Masya Allah. Umat harus begitu sih. Nggih Pak Kiai. Paham ya saudaraku ya, intinya adalah keluarga besar Mbah Maimun, ulama kita itu berterima kasih kepada Habib Rizik karena telah sudi mendoakan. Jadi bahkan resah keluarganya Mbah Maimun itu melihat Habib Rizik dibully oleh kaum liberalisme itu. Ini langsung ini kesaksian beliau ini. Udah. Jadi ayo mudah-mudahan kesaksian beliau ini menambah iman dan takwa di dalam hati Anda semuanya. Ya Allah, selesai, hentikan membuli Habib Rizik ya. Cintai ulama-ulama yang dibenci oleh liberal-liberal seperti itu memang. Allah ya Karim, merinding saya Pak Kiai. Ya Allah. Alhamdulillah. Kata saya cekap mungkin Pak Kiai nggih. Ya sudah, saya akhiri mudah-mudahan. Mohon maaf ini tempatnya lagi renovasi jadi gak layak. Untuk tamu kurang layak, lagi renovasi. Masya Allah. Disaksikan 32 negara Pak Kiai. Alhamdulillah. Santri ini pun pinten Pak Kiai? Ada 2 pesantren. Yang pusat itu yang dibangun oleh apa di PIG itu sekarang 500. Alhamdulillah. Yang di sini yang ikut saya karena tempatnya juga kecil ada 25. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi Abu Bakar, jadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ya, jadi Sayyidina Ali, jadi 4 karakter itu. Dan ternyata Munjiat ini anak saya mondok di PIG dulu. Di dunia ini kecil ternyata. Dan sekarang anak saya nomor 3 Syafira Putri Nuraini itu satu kamar dengan putrinya beliau di Lawang situ, di pondok pesantren tahfidz Quran di situ. Ya mas, kenari Allah ya, dunia itu kecil. Masya Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, insya Allah mendebarkan kebarokahan, ma'unah, fadilah, karomah, macam-macamnya insya Allah. Yang sakit mudah-mudahan sembuh kalau lihat penyakit ini ya, lihat video ini, terutama sakit hati itunya, sakit pikirannya itu insya Allah. Syahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kanser yang hanya pesantren di Malang. Udah deket sekarang ini. Saya kita Islam generasi muda itu sama struktural. Saya mau ceramah di gitu. saya sampai juga. Cuma kalau dulu yang membatalkan sana itu gerak lagi. Kalau surat, Wahabinya malah dapat. Kopi tidak sama, tarik sama. Atasnya tambah pasir apa? Sama.
Sekarang kan bulan awal, bulan Maulid. Masa nggak mau ya Maulid sekarang ini. Berhabis terjadi mana? Panggilan tujuan kepada Bapak Ibu Muhammad Bapak Solihin, Bapak Aksa dan Bapak Wanhan. Panggilan tujuan kepada Bapak Ibu Muhammad Bapak Solihin, Bapak Aksa dan Bapak Wanhan. Bapak Pesawat dimohon untuk segera naik ke satu. Terima kasih. Jadi kayak banget itu pulang sampai di Jakarta pulang dari sana. Saya pindah dulu langsung dari ya langsung iya langsung beda kepikir. Setelah itu tak pernah satu tahun kalau ada ini bukan ada panggilan itu semua si Belanda. Internalnya jadi pokoknya antara yang dua nih, itu semua sama kayak besok-besok. Dan bagian besok-besok. Bagian. Dia malas-malas. Sudah ada di Yang bilang itu nah, sama teh tarik satu milo satu ada orang-orang ini sebenarnya nanti yang itu dengan dua akhirnya yang di dua ke satu. Ini jangan terlalu sebenarnya yang
dipancing oleh itu tadi sebenarnya sama kayak yang dulu kan. Saya dipancing ini Muhammadiyah. Terus yang Wahabi-Wahabi ini kalau muncul nanti Yang itu bapak total kan. kayaknya yang ke penonton nanti jadi jangan terlalu Sedikit aja. gini aja jawabannya. Tapi video udah di YouTube sudah. Itu sebenarnya Manusia sini. Pusatnya semua. Dia bawa Apa di sini mau duduk kan? Mau duduk. Enggak yang apa kan? Ustaznya. Iya, sebaik yang macam. Seperti yang kemarin sekali sebaik. Mau duduk aja. Kalau sederhana kan jelas sekali sebenarnya. Tapi ini kan. Tapi kalau imam besar mereka sebenarnya kan kita mau sama orang Zubair. Itu susah juga ada orang. yang sama Abu Zubair dulu yang di sama pemain. iya hantar Menerangkan. ya kan Ya sekarang iya sama kita bilang makanya dibilang tadi dia ngajak tanda tanya. Mana dia bilang? Ya saya nggak usah lagi yang tanda tanya ke kamu datang. Nggak usah lagi ya. Umum nggak umum. Hari nggak hari Sabtu. Susah. Sabtu ini. Subuh. Siap. Subuh sama Wadais. Semuanya semuanya. Ada kemarin belajar ada korban nggak ada? Masya Allah. Malah Pak belum tertarik tadi ya. Lepasnya kayak gini. Di sini mungkin di